Ini untuk pertanyaan yang khusus untuk Mbak Nasir ya. Sebenarnya misi Mbak Nasir itu kan kalau melihat beberapa klien itu yang datang kan apa ya, merasa kalau ya alhamdulillah hubungan rumah tangganya mereka tetap lanjut gitu, yang awalnya banyak pertikaian, permasalahan, tapi setelah konsultasi sama Mbak Nasir ternyata hubungan mereka aman-aman saja gitu. Ini sebenarnya misi khususnya Mbak Nasir itu apa sih? Selamat datang di podcastnya Mbak Nasir. Kali ini kembali lagi Mbak Nasir gak sendiri, ada saya di sini. Kita akan berbincang obrol santai ya Mbak ya. Tentang Mbak Nasir ini adalah seorang pakar praktisi ilmu pengasihan gitu. Kalau kita lihat di kanal website itu kan Mbak Nasir ini punya misi yang bagus, yaitu menanggulangi perceraian gitu Mbak ya. Ya, kurang lebih seperti itulah. Ini gimana Mbak? Maksudnya kenapa kok punya misi seperti itu? Apakah melihat fenomena sekarang atau seperti apa? Ya, kalau untuk hal itu sebenarnya berangkat dari dalam diri saya sendiri pribadi. Ya. Karena memang kebutuhan orang itu mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, sejati, yang mana itu berangkat dari batin. Nah, batin seseorang tetap kalau yang normal, yang sehat, ingin mendapatkan, misal kalau belum punya jodoh mendapatkan jodoh, kalau sudah mendapatkan jodoh ya berumah tangga, terus kemudian mempunyai anak dan hidup bahagia, sejahtera, ya seperti itu. Itu adalah fitrah manusia. Nah, terus kemudian dari penjelasan bahwasannya yang namanya ketika orang sudah berumah tangga, terus kemudian ada perselisihan, terus kemudian misal ada jalan keluar yang itu adalah harus cerai, itu kan tidak bagus, kurang baik. Dan memang kalau dijelaskan lebih detail itu ya sangat tidak baik, mulai dari misal kalau sudah ada keturunan, nah itu nanti sudah sangat repot dan sudah tidak bagus untuk mental si anak yang ditinggalkan itu. Terus kemudian walaupun belum punya anak, tetap yang namanya antar satu keluarga dan keluarga yang satunya sudah pernah menjadi satu keluarga, terus kemudian bubar, maka kita bayangkan misal kalau mereka itu bertetanggaan, maka kan jadinya sangat nggak bagus. Cuman kebanyakan memang kan tidak bertetangga kan. Banyak efek lah ya. Banyak efek yang tidak tidak memberikan kemaslahatan. Walaupun memang terkadang kita menjumpai bahwasanya kalau orang sudah berkeluarga terus kemudian ada permasalahan, ini harus cerai misal. Nah, kalau ini mungkin ini Mbak, kalau sampai menyerang kematian kayak gitu kayaknya patut cerai. Jadi pertengkaran itu sangat dahsyat, terus sampai pembunuhan terjadi gitu ya. Itu kan harus cerai juga gitu kan. Ya, sebenarnya itu berangkat dari diri sendiri. Kalau sampai pembunuhan, berarti apa sih kira-kira yang harus digali informasinya? Berarti salah satu dari pasangan ini ada yang mempunyai ketergantungan fisik atau kekerasan atau amarah yang tidak bisa terbendung. Berarti satu pasangan ini ada yang kurang begitu memahami atau keras kurang kepala, mengerti gitu. Atau kurang bisa mencari solusi untuk hal ketika ada salah satu yang emosinya sangat meluap. Kan seperti itu. Seharusnya kan harus bisa melengkapi gitu kan. Harusnya kalau sudah menjadi satu pasangan, ya dua-duanya harus saling mengerti seperti apa pasangannya tersebut begitu. Iya, Jadi kalau semisal pasangannya sedang marah besar, setidaknya pasangan yang satunya juga jangan sampai marah gitu, yang meredakan itu semua. Intinya yang namanya orang yang sudah menjalin hubungan, mereka itu mempunyai pemahaman tersendiri pada pasangannya masing-masing. Nah, itu. Dan itu yang harus
apa ya, harus dijaga, harus dibangun secara berkomunikasi, secara dewasa. Biar gitu. hubungan tetap hangat. Ya. Gitu. Terus kenapa Mbak Nasir itu lebih memilih praktisi pengasihan untuk mengatasi kasus perceraian? Gitu? Ya menurut saya kita sebagai orang Indonesia ini berangkat dari orang Indonesia atau Indonesia ya? Lebih tepatnya itu Jawa, itu karena saya lahir di Jawa. Sangat kental sekali tentang sejarah dan pengetahuan tentang mistik ya tanah Jawa ini. Ya dari zaman dahulu yang namanya apa ya, ilmu-ilmu semacam itu ya sudah sangat jauh melebihi dari kita. Ya. Dari dulu sudah keluar, sudah ada. Mulai dari zaman Nabi, mulai dari zaman sampai ke tanah Jawa pun, dan tanah Jawa mempunyai ciri khas tersendiri. Karena pada zaman dahulu kita tahu sebelum tanah Jawa itu Islam, ya diislamkan, mereka sudah mempunyai kepercayaan, keyakinan dan ilmu-ilmu tersendiri. Gitu. Terus kemudian Islam masuk menggunakan ajaran agama. Terus ya sampai sekarang ada ajian dan ilmu atau apapun. Nah, guru-guru kita tetap menggunakan kata-kata atau mencampur kata-kata atau merangkai kata-kata suatu ilmu, mantra atau apapun. Biasanya kebanyakan itu ada campuran antara bahasa Arab dan juga bahasa Jawa. Jadi semacam mengakulturasikan lah ya. Gitu. Ya karena memang tidak bisa hilang itu, nggak bisa hilang. Jadi sebenarnya Islam juga nggak menghapus semua budaya Jawa, cuma mereka hanya mengkolaborasi antara budaya Islam dan budaya Jawa gitu kan. Jadi semacam ajian itu masih ada gitu. Itu jadi alasan Mbak Nasir kenapa tetap memilih pengasihan gitu. Dan memang karena orang Indonesia itu nggak bisa luput dari hal ini sih sebenarnya. Selain itu apa Mbak? Mungkin selain dari sisi kita tetap menjaga gitu kan budaya yang telah dibawa dari nenek moyang, selain itu apa lagi? Lebih ke poin dari isi pengasihan. Kalau dari saya pribadi, isi pengasihan adalah membuat diri kita itu, poinnya adalah kita semakin dekat dengan Sang Pencipta. Itu yang pertama. Jadi sarana hubungan kita dengan Tuhan ya? Ya, perbandingannya adalah ketika orang yang sedang menggunakan pengasihan atau orang yang tidak menggunakan pengasihan. Ya, misal ada problem nih, yang menggunakan tetap mengamalkan suatu amalan atau apapun lah, yang mana amalan itu tentunya adalah muaranya pada Tuhan. Jadi kita ingat, hanya sarana lah ya intinya. Gitu. Kita ingat pada Tuhan, kita semakin intens ketika berbincang atau berdoa, mengaturkan hajat-hajat kita pada Tuhan. Gitu. Kalau semisal Mbak Nasir menghadapi orang yang dia masih awam, masih tabu dengan hal-hal seperti itu, gimana Mbak? Cara ya sebenarnya ya nggak mau tahu ya dia mau percaya apa enggak, tapi cara untuk Mbak Nasir bahwa ini adalah suatu hal yang bagus, kita katakannya tadi ya, maksudnya pengasihan ini adalah sebuah sarana hubungan kita menuju Tuhan gitu kan. Nah ini kalau untuk kita bicara dengan orang yang awam, yang tabu mungkin seperti saya, ini gimana? Ya sama saja sih, cuman kan mungkin pendekatannya, cara membimbingnya itu yang berbeda karena tidak seperti biasanya ya, mungkin lebih ekstra dan harus sabar lah. Ya, karena memang ada yang seperti itu, tidak bisa dipungkiri. Ada yang sudah expert tapi cuman butuh tambah sedikit keyakinan. Gitu. Hanya sekedar itu saja. Tapi klien lebih sering apa Mas? Lebih sering memang rata-rata mereka itu awam dengan hal ini atau ya sudah mengetahui lah, cuma kurang memperdalam lagi gitu? Kalau untuk saat ini lebih ya seperti itu tadi ya, karena apalagi kalau itu adalah orang Indonesia sendiri, yang mana pengetahuan mereka tentang dunia mistik atau spiritual itu sudah ada dari kecil gitu.
Cuman mungkin masalah kalau untuk pengamalan, suatu amalan, atau masalah kesabaran ketika ketika mengamalkan sesuatu. Nah, itu yang harus dibimbing dan diberikan edukasi lebih tepat supaya mereka tetap percaya diri dan tetap tidak putus asa dan tidak semangat terjerumus dengan hal-hal yang baik negatif, maksudnya kan gitu. Ya kita melakukannya itu dengan baik gitu ya. Seperti itu. Jadi ini menarik sekali ya, maksudnya kadang itu orang menganggap itu nggak boleh, itu ilmu hitam gini-gini ya macam-macam itu kan. Tapi kan sebenarnya juga ini bukan suatu hal yang baru gitu kan. Islam aja juga bukan dia masuk ke Indonesia bukan semena-mena langsung menghapus semua budaya Jawa, enggak kan. Dia tetap mengakulturasikan. Bagus sih, Mbak. Ada alasan lain lagi selain dari dua tadi ya, sisi sejarahnya? Ini memberikan kebutuhan kebutuhan prioritas. Ya, saya ingin memunculkan bahwasanya hidup harmonis, hidup sejahtera, bahagia secara batiniah itu adalah suatu kebutuhan. Jadi ketika mereka sudah menganggap bahwa hidup bahagia, hidup yang sehat, ya secara pikiran, secara batiniah, itu adalah menjadi suatu yang menjadi kebutuhan pokok, maka mereka akan setiap hari, setiap langkah, setiap menit, setiap apa yang dipikirkan adalah hal-hal yang positif, arahnya ke situ, begitu. Jadi tidak terus kemudian ada orang itu punya pikiran yang aneh-aneh kemana-mana, karena kebutuhan poin adalah kebahagiaan. Setiap menit, setiap hari, keselarasan hidup. Jadi itu adalah kebutuhan pokok. Jadi itu ya tadi poinnya ada 3. Selain menjaga berangkat dari sisi historitas sejarahnya yang dari Jawa, kemudian juga bahwa ini adalah menjaga amalan dari nenek moyang dan tidak keluar juga dari ranah Islam gitu kan. Selain itu juga memberikan prioritas untuk menjaga keutuhan kebahagiaan gitu. Intinya seperti itu. Mungkin itu aja Mbah, karena saya ingin meyakinkan sebenarnya misinya Mbah Nasir itu kayak apa sih gitu kan, biar masyarakat itu tahu. Dan yang mungkin hampir sama lah misi saya itu dengan misi terpendam setiap orang. Yang baik maksudnya ya. Terima kasih buat waktunya Mbah Nasir, sudah sama-sama memberikan ilmu bagi kita. Terus juga terima kasih atas waktunya. Semoga yang apa kita obrolkan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekali lagi sangat terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ngobrol bareng Mbah Nasir. Terima kasih.